Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini janji dari seorang Prabowo ya. Prabowo janji gratis kuliah universitas negeri jika jadi presiden. Ya, Jokowi kurang apa coba? Katanya mau gratis inilah, mau gratis itulah begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya ya tetap aja sama begitu kan. Tapi kita tunggu saja karena Prabowo ini masih belum dilantik. Tapi nampaknya di awal pelantikan seorang Prabowo rupanya disambut ya oleh para mahasiswa yang kemudian demo begitu kan, menuntut UKT mereka. Jadi langkah-langkah inilah yang kemudian mungkin ya seorang Prabowo kebingungan hari ini. Dituntut makan program makan siang gratis, dituntut dokter begitu kan ya, yang kekurangan dokter, dituntut masalah beasiswa gratis atau kuliah gratis dan sebagainya. Ya di era kepemimpinan seorang Prabowo begitu kan ya, karena mungkin di detik-detik awal ya mereka dilantik sudah disuguhkan seperti itu begitu kan. Jadi kita lihat saja nanti seorang Jokowi ya hanya itu aja begitu. Hanya segelintir orang yang kemudian dapat beasiswa, bukan kuliah gratis ya. Beda kalau kuliah gratis itu secara umum mereka gratis semua begitu kan. Tapi kalau beasiswa hanya segelintir orang yang dapat. Jadi saya kira demo-demo seperti ini apakah didengarkan nantinya begitu kan. Maka seorang Prabowo akan kewalahan. Akibat apa? Akibat ya program-program Jokowi ini menurut saya pribadi begitu kan jauh dari kata kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Masalah ini, masalah itu seolah-olah semuanya akan dibebankan seorang Prabowo. Ya lihat saja ke depan begitu kan bagaimana nuansa-nuansa politik seperti ini begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada mahasiswa. Ya dimanapun ya mahasiswa tidak hanya tidak hanya belajar begitu kan ya, bagaimana mereka untuk mendapatkan kuliah gratis dan sebagainya. Suruh siapa keluar mendukung Prabowo ya, mau diberi kuliah gratis, satu keluarga satu sarjana, malah tahu-taunya lebih milih makan gratis ya. Inilah semua perbuatan pasti ada konsekuensi mereka. Ya, anaknya kuliah santai begitu kan ya, masuk ruangan mereka tidak tentram karena disuguhkan dengan UKT yang mahal. Orang tua mereka begitu kan ya, yang dulu keluar pendukung Prabowo ya kita rasakan aja hari ini. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Jadi inilah bangsa kita. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Janji kampanye yang harus diutamakan untuk ditagih. Setuju nggak guys ya ini ya yang kemudian oleh Prabowo begitu kan ya. Bahkan ya kebanyakan janji ntar bingung lagi nanganinnya gimana. Politikus pas kampanye janji ABCD. Setelah menjabat dia ditanya pendukungnya janji ABCD. Di mana Pak? Kabur. Ditanya wartawan janji kampanye gimana Pak? Politikus berkata kan tinggal buat janji lagi. Ya kalau hanya janji doang ini gimana begitu kan? Semua orang kan bisa begitu. Kata Yusuf Mansur, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Wah, pantasan UKT buru-buru melonjak antisipasi kebijakan presiden baru ini sepertinya. Ya ini kita saja nantinya begitu kan. Apakah pemerintah akan bersinergi ya dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia? Ya, kita lihat saja apakah benar-benar digratiskan atau bagaimana? Apakah hanya beasiswa saja ya? Apakah kuliah gratis ini apakah semua masyarakat ya? Ya bisa saja semester 1 gratis, semester 2, semester 3 begitu kan. Ya semester 4, 5, 6 bayar sendiri misalnya. Mungkin siapa tahu begitu. Kita doakan aja kepada Pak Prabowo begitu. Tapi nampaknya bisa saja begitu endingnya omon-omon begitu. Ya kita lihat saja nasib begitu kan ya. Bahkan Prabowo janji ya gratis kuliah universitas negeri jika presiden terpilih. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju KM Prabowo Subianto berjanji akan menggratiskan semua sekolah dan universitas negeri di seluruh Indonesia jika terpilih sebagai presiden. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin ya, kalau bisa semuanya nggak bayar.
Prabowo menyinggung ya program beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP yang dikelola pemerintah belum optimal lantaran baru digunakan sekitar 60%. Padahal ia mengatakan nilai beasiswa LPDP cukup besar untuk dimanfaatkan warga Indonesia. Karena itu janji akan menambah dan mengoptimalkan beasiswa LPDP jika nantinya terpilih sebagai presiden. Bahkan sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2023 lalu sempat merinci perkembangan dana LPDP yang meroket 138 triliun dalam 10 tahun. Sri Mulyani alokasi anggaran 20% untuk pendidikan merupakan amanat undang-undang ya tahun 945. LPDP lantas hadir sejak 2010 lalu untuk mengelola anggaran pendidikan tersebut ya agar tepat guna. Jadi kalau anggaran 133 triliun itu saya kira cukup begitu kan diberikan kepada ya mahasiswa ya kuliah gratis yang ada di Indonesia. Itu di Indonesia loh begitu kan. Belum ada di luar negeri begitu kan. LPDP dari luar negeri berapa mereka? Fantastis ya, di dalam negeri saja sudah banyak begitu. Maka menurut saya pribadi lebih fokus kepada mahasiswa berprestasi, mahasiswa gratis kuliah begitu kan, mahasiswa satu keluarga satu sarjana. Wah, ini menurut saya pribadi akan bisa begitu kan ya. Kekayaan alam kita itu angkanya sangat-sangat luar biasa. Tapi ya inilah politik kita sebenarnya dan kita lihat saja ke depan apakah nantinya bisa benar-benar seorang Prabowo akan memberikan janji itu sebagai bentuk mereka dipilih begitu kan ya, apakah mereka ditunaikan atau tidak begitu ya. Kalau hanya omon-omon ya semuanya akan bisa begitu kan ya. Tapi nampaknya di berbagai daerah sekarang ini begitu kan demo semakin merajalela, mahasiswa menuntut OKT yang kemudian begitu yang berada di kampus-kampus ternama. Bukan tidak mungkin di kampus negeri itu adalah OKT-nya sangat mahal. Bayangkan begitu kan. Di kampus A ya segini, di kampus B selisihnya segini. Mending di kampus E begitu kan ya. Mending di kampus A begitu misalnya kualitasnya lebih banyak ya. Jadi artinya apa? Artinya kan percuma mahasiswa kuar-kuar seperti ini begitu kan ya. Toh pada hakikatnya seorang Jokowi tidak mendengarkan itu begitu kan ya. Mungkin hanya dapat beasiswa mungkin ada yang beasiswa dapat hanya segelintir doang dan sebagainya. Maka inilah faktanya ya yang harus kita amati betul apakah nantinya dari kepemimpinan dari seorang Prabowo ini benar-benar janjinya akan ditepati atau bagaimana. Kita saksikan aja dan kita tunggu saja. Mungkin ya agak kebingungan di sisi seorang Prabowo. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya mulai hari ini ya belum dilantik saja koalisi dari seorang Prabowo yang satunya minta jabatan ini, minta jabatan itu begitu kan. Artinya masih belum fix di situ begitu kan. Masih sibuk nuansanya ini dan itu. Terlalu banyak orang-orang yang kemudian ingin didapatkan menteri dan sebagainya, ingin mendapatkan itu begitu kan ya. Ya Prabowo di 1 bulan terakhir ini begitu kan, kalau mereka dilantik, mereka tidak akan memikirkan program lagi begitu kan ya. Mereka kabinetnya lebih dahulu ya baru programnya dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.